Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Izinkan saya Pastor. share Shalom. firman screen. Iya. Puji Tuhan. Ya, saya percaya hari-hari ini luar biasa ya. Saya mau katakan today is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Karena kita bisa melihat berita dan nggak sedikit orang yang takut ketika dengar berita. Apalagi saya yang ada di Victoria di Melbourne, memang kondisinya lebih baik, tetapi yang sangat menyedihkan adalah setiap saudara-saudara yang kehilangan orang yang dikasihi di Indonesia dan mereka nggak bisa pulang. Dan sebagai teman sahabat, kita hanya bisa menghibur dan mendoakan mereka. Dan saya percaya hari-hari ini memang banyak sekali berita-berita yang membuat kita mungkin malas buka WhatsApp karena selalu sudah dipanggil Tuhan, sudah dipanggil, beritanya seperti itu. Ya, banyak kali hal seperti itu. Jadi hari ini izinkan saya untuk sharing sesuai dengan firman Tuhan, bahwa sesuai dengan tema yang dikasih oleh Gembala pemimpin kita, Pastor Johan, itu bicara tentang integritas dalam marketplace, dalam pekerjaan. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pastor Robert. Sebelum saya mulai, Ibu Linda, Pastor Gary yang mengizinkan saya boleh sharing firman Tuhan di BCP yang saya kasih, yang saya rindu-rindukan. Luar biasa. Ya, bicara tentang marketplace. Pertanyaannya, apakah Tuhan sangat suka dengan marketplace? Apakah Dia peduli ya tentang marketplace, tentang dunia pekerjaan, tentang perdagangan, tentang profesi, tentang hukum, pemerintahan, edukasi, industri, karena itu bicara dengan marketplace. Yes, He does. Iya, Dia sangat peduli. Karena apa? Firman Tuhan jelas, baik perjanjian lama dan perjanjian baru mengatakan bahwa Tuhan itu yang peduli akan segala sesuatu. Ya, Dia peduli dengan marketplace. Kenapa? Dia sangat tertarik. Dia ada di dalamnya. Dia pegang kendali. Ya, Dia yang memperhatikan semuanya. Karena itu saya karena Dia yang menciptakan. Ya, firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan gini. Maka let us make in our image according to our likeness, let them have dominion over the fish and the sea, over the bird of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on earth. Nah, ini yang Tuhan berikan buat kita. Kata dominion itu menguasai, ya. Ayat 28 juga dikatakan lebih lagi. And God blessed them. God said to them. God said to them artinya Tuhan bicara sama kita nih, ya, sebagai pribadi yang sudah diperbaharui dalam Tuhan, berbuah, fruitful, multiply, fill the earth and subdue it. Ya, have dominion over the fish. Once again, ya, ada dominion, kata dominion. Fish on sea, over the bird of the air, over every living things that moves on the earth. Nah, Kejadian 2 ayat 15 katakan seperti ini. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to, everyone said, to work it and take care of it. Nah, artinya Tuhan yang menciptakan apa? Pekerjaan, work. Ya, mungkin satu kali belajar apa sih bedanya work and job. Oke. Nah, nanti Pastor Robert tuh yang akan bisa jelaskan, ya. Saya nggak mau masuk ke situ. Tetapi Tuhan waktu menciptakan kita sebelum dosa, ya. Artinya Tuhan menciptakan taman itu untuk dikelola. Nah, kalau kita bicara tentang taman, kita sudah tahu, ya, Bapak Ibu bisa melihat mana lebih dulu diciptakan, taman dulu atau orang dulu? Oke, taman, betul, ya, karena taman dulu artinya Allah provide,
Allah menyediakan ladang pekerjaan. Nah itu. Jadi sebenarnya pekerjaan itu udah Allah sediakan. Nah, Tuhan taruh di taman supaya dikelola, ya, dominion, to work and take care of it. Nah, bicara pekerjaan itu, bicara bagaimana kita bekerja. Nah, jadi waktu Tuhan menciptakan pekerjaan, Tuhan sudah menciptakan semuanya. Dan Tuhan insert di dalam hidup kita. Karena itu kita bekerja seperti untuk Tuhan. Nah, ini menjadi dasar. Kenapa? Karena ini penting. Karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang meng-create. Allah bertanggung jawab. Ya, mungkin ada dari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan saat ini sedang mencari pekerjaan. Tapi percayalah, sebenarnya pekerjaan itu ada. Ya, minimal ya itu kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan udah ingin kita kerjakan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah bekerja, puji Tuhan, itu ladang yang Tuhan sudah kasih. Ya, jangan sampai disia-siakan. Jadi bekerjalah seperti untuk Tuhan. Di dalam Efesus 6 tadi dikatakan bekerja seperti untuk Tuhan. Nah, karena pekerjaan itu idenya Allah. Ya, di dalam Kejadian 1 dan 2 ditulis bahwa Tuhan yang membuat, menulis, menggambarkan, meng-create taman itu, memikirkan, memilih, bahkan mengeksekusi, mengevaluasi, semuanya itu Tuhan. Ya, so Tuhan yang menciptakan semuanya sebelum manusia ada. Tuhan ciptakan taman, bahkan Tuhan ciptakan manusia seperti gambar Tuhan. Ini dasar dulu. Sehingga kita bisa masuk nanti bicara tentang namanya integritas dalam marketplace. Artinya jangan asing dengan, aduh kayaknya nih kerjaanku nggak rohani. Nah, yang membuat perbedaan dulu adalah pikiran orang-orang Yunani. Ya, kita dibesarkan dengan prinsip-prinsip ajaran Yunani. Yunani mengajarkan seperti ini. Di dunia pekerjaan harus dunia pekerjaan, tidak sama dengan dunia rohani. Jadi dipisah. Nah, itulah yang membuat kita berpegang dalam dua dunia atau dua prinsip. Yang kalau kerjanya kerjaan, kalau pelayanannya pelayanan. Nah, Tuhan nggak seperti itu. Di mana kita ada, bahkan Senin sampai Jumat lebih banyak kita ada di marketplace instead daripada di gereja. Nah, itulah ladang yang Tuhan sudah kasih, karena Tuhan sudah ciptakan itu. Ya. Tapi kalau yang saat ini belum bekerja, minta, ya, dan Tuhan akan siapkan, karena itu janji Tuhan. Ya, Dia udah menyiapkan bagaimana kita mengelola. Ya, kalau bicara tentang hasil, Tuhan selalu bicara dengan proses. Hasil itu Tuhan akan sertai, ya, dari hal yang sekecil kita bisa mengucap syukur, dan Tuhan bilang percaya dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi jangan mau cepat-cepat, bukan nggak boleh naik pangkat, tetapi semakin banyak pangkat atau dudukan yang Tuhan berikan, semakin banyak tanggung jawab yang harus dipegang. Ya, jadi kalau beda dari tanggung jawab sebagai manajer dengan direktur beda, total beda. Ya, jadi mau jadi direktur, oke, bagi Tuhan nggak sulit, tetapi bisa bertanggung jawab. Nah, itu yang pertanyaannya. Karena Tuhan selalu memberikan dengan kapasitas yang Tuhan tahu, dan kita kadang-kadang maunya instan, karena tadi terpola dengan dunia ini yang selalu serba instan, sehingga kita merasa pokoknya harus bisa cepat, kalau bisa ini bisa ini. Ya, sometimes itu nggak bekerja seperti itu. Nah, yang kedua, selain Tuhan menciptakan, Tuhan juga ya mengatur. He govern it. Kenapa? Di dalam firman Tuhan di sini kalau kita bisa baca, ya. Nah, ini bicara tentang Joseph, ya, Yusuf. Ya. The Lord was with Joseph. Ya, Kejadian 39 ya, ayat 2 ya, bisa lihat di situ. The Lord was with Joseph so that he prospered
and he lived in the house of Egyptian master. Ingat ya, Yosef ini udah masuk lubang, sumur kering, terus dijual jadi budak. Jadi budak, ingat jadi budak bukan jadi tuan. Jadi budak, ya terus dipekerjakan ya. Jadi helper. Nah, kalau untuk gambaran lebih jelas tuh jadi helper, contohnya kayak ya, di Hong Kong atau di Korea apa jadi helper di rumah tangga ya. When his master saw the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did. Okay, not full stop. Continue. Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he trusted to his care everything his own. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Oke. Nah, kenapa Tuhan mengatur semuanya? Ya, karena Tuhan yang menyertai Yosef. Jadi, pekerjaan apapun kalau disertai Tuhan, ini contoh yang jelas. Itu akan dibuat berhasil. Bukan karena pekerjaannya enak, bukan karena tempatnya bagus, karena kalau di Jakarta bisa, tempatnya kering atau tempat basah, ya dibeda-bedain gitu. Wah enak tuh kamu kerjanya di departemen yang basah, ya artinya duitnya banyak. Kalau ini aku kayaknya kering banget, susah banget gitu. Nah itu karena konsep pemikiran kita. Padahal Tuhan bilang, ketika Tuhan bersama Yosef, maka apa yang dikerjakan Yosef dibuat berhasil. Yosef ada di mana? Di rumah Potifar. Potifar itu orang Mesir, bukan takut akan Tuhan. Mungkin juga nggak baik-baik banget, kita nggak dijelasin ya. Kenapa nggak baik-baik banget? Karena kan nanti Yosef dituduh ya, dituduh sama istrinya, disangka selingkuh, terus masuk ke penjara. Ya berarti memang nggak baik-baik banget. Tetapi orang luar Tuhan, artinya orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa melihat. Ayat yang ketiga dikatakan, when his master saw that the Lord was with him. Ini penting. Ini penting sekali, jangan sampai kita lewat. Sampai orang lain bisa melihat Yesus ada dalam hidup kita, dan Tuhan ngelihat seperti itu, dan Tuhan membuat itu berhasil, dan orang bisa notice, dan orang bisa recognize bahwa, wah, apa yang kau kerjakan kok bisa berhasil. It's not us, tapi Tuhan yang menyertai kita, itu penting. Jadi ketika orang di luar Tuhan bisa melihat, dan mereka diberi kesempatan untuk bisa percaya kepada Tuhan. Saat ini Potifar nggak percaya karena apa? Dia udah keburu masukin si Joseph ke penjara. Mungkin kalau nggak ada case seperti itu, who knows? Potifar adalah orang pertama yang bisa kenal Tuhan, orang Mesir yang pertama. Tapi kan ceritanya beda, ya. Tetapi lihat orang luar, orang yang tidak kenal Tuhan bisa melihat bahwa dia disertai Tuhan. Love gave him success in everything he did. Nih, underline ini. Everything he did. Apapun itu. Tuhan gak bilang, karena kalau kamu melakukannya ke gereja, melayani Tuhan, main musik, memberi persembahan. Enggak. Dikatakan everything he did. Apapun yang dia lakukan. Nah, baru setelah itu, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Favor dari mana? Ya, dari Tuhan udah pasti. Tapi favor dari atasan. Oke. Nah, favor itu selalu datang. Favor itu bicara tentang promosi. Ya, nggak usah kejar-kejar promosi. Promosi kejar anak-anak Tuhan seharusnya. Kenapa? Yosef bekerja seperti biasa. Yosef nggak ada bekerja, nggak ditulis bahwa Yosef nggak ada Potifar, nggak ngelap-ngelap, nggak nyapu, nggak ngepel. Ada nggak ada dia nyapu dan ngepel, lakukan aktivitas seperti biasa, namanya helper. Ya, dan masternya bisa lihat. Yosef nggak bekerja untuk dilihat orang, enggak. Kenapa? Dia punya prinsip sebelum Efesus 6 menulis
bekerjalah seperti untuk Tuhan, Yosef sudah lakukan. Karena apa? Karena dia tahu kalau dia bekerja seperti bekerja untuk Tuhan. Dan favor itu turun. Ya, jadi buat orang anak-anak Tuhan saat ini, favor itu gak usah dicari-cari, gak usah dikejar-kejar. Favor itu akan turun kepada kita orang percaya. Ya, Joseph found favor in his eyes, become his attendant. Potiphar put him in charge of his household. Ya, pertama mungkin bagian ruang depan doang, sekarang ruang tengah. Bahkan semuanya dilihat, semuanya bisa berhasil, maka semuanya dipercayakan, dan he trusted to his care everything his own. Wow, luar biasa gak? Ya, saya mau ada satu orang yang saya kenal tinggal di BSD. Dia dulu ada kerjasama buka showroom, ini pengusaha, ya, buka showroom mobil di BSD cukup besar, mobil-mobil bukan build up tapi mobil Audi, BMW, pokoknya mobilnya yang seperti itu. Satu kali kongsi-kongsi, ya biasalah kalau orang kongsi-kongsi ini di Cia habis semuanya, and the end shortcutnya dia keluar dari tim yang biasa cuma bertiga, dari itu nggak bawa apa-apa, padahal dia udah invest ya ratusan juta, tapi ya karena dijahati sama partnernya, ya udah dia testimoni sama saya, dia bilang, "Pastor, doain saya, udah sekarang nggak tahu mau kerja apa," kayak gitu. Isinya tetap bisnisnya tentang ekspor, tentang boneka-boneka dari China gitu. Dan ini keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, setiap saya datang, waktu itu masih di Filipina, waktu saya datang selalu saya terus doain rumahnya, pernah juga nginep satu kali, ya, doa Pak gini-gini. Wah, dia makin militan, dan dia tetap bersyukur dia bisa rilis forgiveness buat sahabatnya, padahal temannya dulu teman kongsinya dimakan, dia rilis forgiveness, dia ampuni semuanya. Wah, udah benar-benar bebas gini. Tahukah sekarang tiba-tiba dia hanya bantu satu orang, tiba-tiba orang ini punya masalah di waktu itu di rumah sakit. Nah, dia cuma jemput, kenal dari teman-teman yang jauh lah pokoknya. Dia juga nggak tahu ini orangnya siapa, pokoknya lo ini ada si ini, dia perlu ke rumah sakit, tolong deh gini. Nah, dia cuma ya udah, karena teman, karena itu dia bantu, dia tanpa tahu itu siapa, dia ikut, dia bantu gini. Nah, orang itu notice, lihat, lu nggak kenal dari kenalan gitu, ya nggak kenal deket kan, tapi udah akrab, nganterin rumah sakit gitu. Terus dalam singkat cerita, ditelepon, ketemu. Kamu gimana? Dia cerita kerja. Ya dulu saya buka showroom, tapi sekarang udah enggak, sekarang lagi masih cari lagi nih. Udah, besok datang ke kantor katanya. Ya ketemu di kantor. Dia nggak berharap banyak karena juga nggak tahu, nggak ada interview segala macam. Oke. Terus ditanya pengalaman gini-gini. Ya udah, tiba-tiba dia bilang, oke, mau nggak mulai besok kerja di sini? Sebagai apa? Ya udah, kamu lihat dulu, manage semuanya company yang saya miliki. Dia kaget. Ya, ternyata yang orang itu punya 6 company. Jadi dipegang percaya nama dia. Dia hanya percayakan ke dia 6 company begitu saja, kamu mengelola, dan aku percaya kamu pasti mampu. That's it. Dan sekarang, tiba-tiba langsung dari mobilnya Panther, ya, tiba-tiba company itu kirim S600. Nah, Mercy. Dan saya pernah dudukin dan jemput saya waktu dari stasiun. Jadi saya bilang, Pak, ini berkat, katanya company kasih kendaraan seperti ini. Dan saya lihat, luar biasa. Dari Panther mobilnya, Tuhan kasih S-Class 600 lagi. Saya cepat dudukin 1 kali doang waktu itu, dan saya mengucap syukur. Dan sampai sekarang dia dipercayakan banyak hal. Kenapa? Ya itu, dia dapat favor. Ya, dia melakukan semuanya bukan untuk minta balas jasa, enggak. Dia lakukan seperti untuk Tuhan. Dan itu terjadi. Dan itu saya buat testimoni, karena dia testimoni buat saya. Orangnya masih ada di BSD. Ya, kalau pengen tahu bisa chat saya personal. Saya bisa kenalin nanti. Nah, itu favor di dalam everything he own. Nah, ayat yang kelima jika dikatakan from the time he put him in charge. Oke, artinya gini, waktu
Potifar kasih incas sama dia, lebih lagi dikatakan apa? His hold and all the Lord bless household of Egyptian because of Joseph, because of Yusuf. Jadi dimanapun kita bekerja, apapun itu, pekerjaan itu, company itu terus akan diberkati karena adanya kita. Saya tahu mungkin struggle, tapi kan saya kerja di betting, saya kerja di kayaknya kurang rohani. No, ya, pekerjaan kita, pelayanan kita, jiwa-jiwa. Kalau kita lakukan itu karena policy dari company, kita bekerja di situ. Sama kalau bekerja kalau di rokok, ya tiap hari ngelintingin rokok contohnya gitu ya, ada gitu. Dan kita itu rokok tahu kan nggak bagus buat kesehatan segala macam. Toh kita kerja di situ, kayaknya against gitu. Ya kalau sebelum Tuhan buat opportunity untuk pindah, ya jangan pindah. Sampai Tuhan akan berikan yang terbaik. Berdoa, ya. Saya lihat banyak testimoni yang dari tempat yang ini tiba-tiba beda kerjaannya, tetapi gajinya lebih besar. Nah, itu banyak sekali testimoni. Dan saya percaya kita juga bisa. Tapi sementara kita bekerja, bekerjalah. Dikatakan apa? Perusahaan itu akan diberkati karena Yosef. Karena ada orang percaya, karena ada anak-anak Tuhan yang selalu berdoa. Ya, Yosef percaya, Yusuf pasti percaya, dia pasti berdoa. The blessing the Lord was everything. Bayangkan, semuanya. Baik yang di rumah maupun di ladang. Oh, keren gak? Apapun yang dipercayakan oleh company dalam hidup kita, itu Tuhan akan buat yang luar biasa. Seringkali kita dengar gini, ada kekuatan market. Ya, kita ini dalam bisnis, ya kekuatan market. Kalau market ngomong apa, kita nggak bisa against market. Ya, tetapi sebenarnya Tuhan yang punya ngatur. Kenapa? Kadang-kadang kita bisa ngikutin arus. Contohnya, dulu orang suka minum teh kotak contoh. Wah, teh kotak famous wah gitu. Kita nggak bisa bersaing dengan teh kotak. Kita karena marketnya mengatakan hari ini teh kotak. Contoh aja ya. Untuk teh kotak kan banyak-banyak. Teh kotak gini-gini. Tapi percayalah, cara Tuhan tuh ajaib. Sehingga Alkitab menulis untuk kita bisa bukan melawan arus, tetapi punya ide-ide yang tidak sama dengan yang lain. Ya, mungkin kalau mereka bilang teh kotak, mungkin kita buat daun teh, atau teh bulat, atau teh segi 5, atau segi 6. Bisa, kenapa enggak? Belum ada memang. Tetapi kalau udah, kenapa kotak ya? Karena bentuknya kotak. Kalau kita bentuknya bulat, mungkin teh bulat bisa. Kenapa enggak? Karena belum ada, tetapi ya itu. Toh buktinya dulu, kalau ada teh yang terkenal kan, kalau makannya boleh apa aja, minumnya misalnya contoh sosro, teh botol. Nah sekarang tehnya bukan teh botol aja, teh botol memang di botol, tapi ada teh yang lain, teh ini banyak. Dan mereka sampai saat ini masih ada. Contohnya seperti itu. Jadi apapun Tuhan bisa, bukan melawan pasar, tetapi tidak harus ikut arus. Ya Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk di marketplace. Ya, jadi banyak orang suka stres karena apa? Aduh, kok sekarang modelnya seperti ini, harusnya seperti ini, harus ikutin. Handphonenya dulu flip atau apa gitu, sekarang handphonenya harus ikut. Wah, akhirnya kita nggak ada punya pegangan. Nah, firman Tuhan mengajar kita, Tuhan yang mengatur semuanya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, supaya kita tidak jatuh di dalam kehancuran apa? Kalau kita punya sesuatu yang bukannya God's will tapi our will, itu bikin kita tempted untuk melakukan yang tidak seharusnya kita lakukan. Salah satunya mungkin korupsi. Ya, karena kita tempted mau beli mobil baru, mau beli rumah baru, mau beli apa baru, semuanya. Nah, kita yang belajar saat ini dari Yosef. Apa yang Yosef lakukan sehingga Tuhan kok bisa sertai dia sih? Gimana caranya Yosef lakukan? Yang pertama, perseverance. Perseverance itu adalah ya karakteristik seorang ya di sini dikatakan wanita, pria dan wanita yang tidak menyimpang dari tujuan yang disengaja dan
Kesetiaannya itu pada iman dan kesalehan, bahkan oleh cobaan, bahkan penderitaan yang besar. Itu perseverance. Nah, kata perseverance sering banyak muncul, ya. Salah satunya itu adalah faithful, kesetiaan, ya. Di dalam bahasa Greek-nya itu bicara kesetiaan, artinya dia setia, dia tidak nyimpang dari tujuan. Yosef itu tidak menyimpang, kalau tidak ditaruh di penjara, dia tetap jadi helper di rumah Potifar. Ya, bahkan Yosef bilang, semuanya dipercayakan olehku, kata Yosef, kecuali istrinya, karena kamu istrinya Potifar, nggak berani disentuh. Ya, tapi semuanya, apapun yang Yosef lakukan, Potifar pasti setuju. Nah, itu yang terjadi. Nah, Yosef, yang kita belajar dari Yosef, yang pertama adalah perseverance. Saat ini sangat penting sekali. Banyak orang-orang yang bisa gugur imannya. Katanya ada Tuhan, kok kondisi begini? Kok keluargaku jadi kena sakit? Bahkan ada banyak yang kehilangan. Kok gimana sih? Katanya ciptaan Tuhan. Bahkan sekarang bertanya lagi, katanya orang Kristen nggak boleh dikremasi. Sekarang mostly orang-orang yang sakit kena COVID dikremasi. Itu gimana ceritanya? Kita malam bertanya-tanya itu. Tetapi lebih dari itu sebenarnya, kita harus tetap tetap faithful, tetap kita kuat. Ya, tidak diombang-ambingkan, tidak menyimpang sekalipun kondisi keadaan. Ini penting membuat kita bisa perseverance di hadapan Tuhan. Yosef perseverance. Contoh, waktu dia dikenal 13 tahun yang lalu, ya, waktu dia umur 17, dia seorang anak yang spoil karena bapaknya kasih gini-gini. Saudaranya cemburu. Apa efeknya, akibatnya? Masukin lubang sumur kering. Sekalipun kering, ya tetap nggak enak, namanya sumur, ya sekelilingnya tanah dan juga terbatas. Maaf, aku nggak tahu kalau mungkin ada cacing tanah, kayak ada binatang yang lain. Kamu bisa bayangkan, ya itu nggak mudah buat Yosef beradaptasi. Yang biasa enak, dilayani, sekarang sama saudara-saudara, ini orang-orang yang terdekat, masukin dia situ. Nggak cukup situ, dijual, bayangan, jadi budak. Itu, waduh, posisinya benar-benar dari udah untung masih di lubang sumur masih oke, jadi anak. Sekarang dibuang ke Mesir, nggak tahu-tahu dibuang ke Mesir jadi budak. Nyangkutlah ke rumah Potifar itu. Nah itu, dia tetap perseverance. Dia tetap mengeluh dengan Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak murmuring dengan Tuhan. Dari anak yang oke, yang cukup berada, kaya bahkan. Karena Yakub itu kaya, sekarang jadi budak. Tapi dia tetap perseverance. Itu yang pertama. Hari-hari ini Tuhan mau kita tetap perseverance di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat menghadapi segala sesuatu yang tidak menentu saat ini. Yang kedua, trustworthy. Ya, trustworthy apa sih? A persons who show themselves faithful in transaction of business, executions of command, or discharge of official duties. Artinya apa? Orang yang menunjuk dirinya setia dalam transaksi bisnis, pelaksanaan perintah atau pelaksanaan tugas resmi yang dipercayakan. Intinya bisa dipercaya dan faithful, setia. Nah, Yosef itu trustworthy and loyal. Kenapa? Contohnya, waktu temptation datang, waktu istrinya Potifar menggoda, dia tidak mengkhianati Potifar. Bisa gak Yosef mengkhianati? Sangat bisa. Karena dulu belum ada CCTV. Apa yang Yosef lakukan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Oke, ya, Yosef, ada istilah suka orang-orang bilang, Yosef itu waktu ditarik, dia lari keluar. Kalau masa sekarang ditarik, larinya ke dalam. Ya, tapi nggak di antara kita. Ya, waktu dosa menarik, harus lari keluar. Flee, keluar, lari. Nah, Yosef nggak berani mengkhianati. Bisa nggak? Sangat bisa. Yosef juga manusia. Ya, Yusuf manusia seperti saudara dan saya. Sangat bisa mengkhianati. Tapi dia tidak mau mengkhianati tuannya, apalagi mengkhianati Tuhan.
Dia berkata gitu. Dikatakan semuanya rumah ini dipercayakan nama aku. Ya, apapun yang aku lakukan aku bisa. Tapi kecuali kamu, karena kamu istri dan aku nggak boleh bertentangan dengan Tuanku dan dengan Tuhan. Wah, itu orang yang seperti. Ya, kalau bisnis sekarang ini sangat langka. Ya, banyakkan orang, wah kalau udah untungnya ratusan juta bahkan MM-an, ya, udah mulai lupa bagaimana waktu membangun dari awal. Semuanya, wah aku yang effort, aku yang kerja. Oh, aku yang seminggu 5 kali, kamu cuma seminggu 2 kali. Kok hasilnya sama? Kok ini enak banget gitu. Mulai seperti itu. Nah, sometimes ini yang membuat kita jadi jatuh. Ya, tidak faithful lagi, tidak trustworthy lagi. Ya, Tuhan mau kita bisa hidup di marketplace integritas, salah satunya trustworthy yang bisa dipercaya. Ya, Pastor bilang, kamu dipercayakan hal yang kecil setia, kamu akan dipercayakan hal yang besar. Masalahnya kamu setia gak dalam hal yang kecil. Ya, itu penting. Ya, terus saya percaya hari-hari ini orang-orang yang trustworthy sedikit. Ya, karena apa? Karena orang udah mikirin, untungnya buat aku apa? Untungnya buat aku apa? Untungnya buat aku apa? Selalu bertanya kayak gitu. Ya, buat aku apa untungnya? Kalau nggak ada untungnya ngapain? Kerja rodi, kerja paksa. Salah. Ya, kita bekerja harus punya prinsip apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, itu bedanya antara work dan job. Kalau di Australia pulang jam 5, jam 4:55 udah rapi. Jam 5 tank pulang. Nah, gitu. Karena apa? Itu nggak ada urusannya. Kalau lewat dikit, kamu harus bayar aku lembur. Lain dengan orang-orang yang kerja di Indonesia. Ya, sebelum bos pulang, walaupun waktunya pulang, itu mana ada yang berani. Ya, Pastor Robert tahu. Saya juga dulu pernah bekerja. Jam 5 harusnya pulang, tapi bos masih ada sampai 5:30. Mana ada yang berani? Pak, saya pulang duluan ya. Nah, itu besok tak dapat SP langsung, surat perintah langsung. Ya, kalau di sini karena negara bebas, nggak bisa. Kamu overtime harus bayar, gitu. Kalau nggak dilaporin ke pemerintah. Wah, enaknya gitu. Jadi di sini pekerjaan hanya orang-orang yang asing atau orang-orang Asia, orang Indonesia yang work hard, ya, benar-benar kerja keras, ya. Dan mereka senang karena apa ya? Lebih baik gitu. Gajinya sedikit lebih murah daripada barang orang lokal, tapi kerjanya lebih banyak. Nah, di sini punya konsep seperti itu. Jadi ya bisa dipercaya. Nah, ini hari-hari ini seperti itu. Bisa trustworthy. Dan banyak orang-orang yang sukses, khususnya dari orang-orang Asia, ya karena dipercaya. Makin hari dipercaya. Luar biasa. Nah, nggak banyak juga yang sikat sana sikat sini, banyak gitu ya. Karena sekarang kan nggak boleh salaman. Sekarang di gereja juga mulai sikut-sikutan. Salamnya sikut maksudnya. Bukan sikut-sikutan itu. Karena salamnya udah nggak boleh salaman. Ide daripada salam sehati juga masih kurang ya. Salam sehati kan gini doang. Salam sehati nggak sentuhan. Ya tetap orang Indonesia. Jadi di gereja sekarang mau salaman sikut-sikut kanan kiri gitu loh. Ya, kalau sikut kan mungkin virusnya apa. Walaupun di sini dibilang lebih aman. Tetapi ya tetap aja mulai sikut-sikutan di gereja. Salamnya maksudnya ya. Ya tetapi itu terjadi. Nah, Yosef itu trustworthy. Nah, yang terakhir, apa yang Yosef lakukan? Ya, di sini dikatakan didn't abuse his power. Kita tahu Yosef punya power setelah itu, ya, di penjara. Singkat cerita, diangkatnya nggak tanggung-tanggung, ya, jadi chief operations dari seluruh Mesir. Hanya tahtanya ini aja, raja aja. Ya sama seperti Potifar. Semuanya kecuali istrinya. Nah kalau ini semuanya diserahkan kecuali tahtanya raja. Bayangkan orang yang luar biasa. Tetapi waktu lihat itu kelaparan dia bisa manage semuanya. Oh akan ada terjadi seperti ini bagi raja bla 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 bla. Harus kamu buat ini harus ini. Padahal dia nggak ngajuin diri loh. Kamu harus bikin gudang, kamu harus bikin ini, kamu harus panen, kamu harus lakukan ini, kalau semuanya idenya dilemparin ke raja. Tapi raja bilang apa? Udah, nggak ada yang bisa lagi, udah kamu aja.
aku angkat kamu sekarang. Nah, kamu jadi chief manager untuk proyek ini. Wah, dia bangun gudang yang gede banget. Dia ambil semuanya, pajak cukup tinggi karena panen itu besar, panen raya. Sumpelin semuanya, gudangnya full semuanya. Baru dikeluarin pelan-pelan, termasuk keluarganya sendiri. Kelaparan, beli makanan di Mesir. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Mesir, Mesir hanya 20% yang hijau, sisanya padang gurun. Saya nggak tahu nih Yosef ini bisa gimana, tetapi Yosef ini waktu masa itu sukses luar biasa. Ya, jadi dikatakan itu. Nah, sudah-sudahnya beli makanan, singkat cerita, akhirnya kejadian ini terjadi di dalam kejadian 50 ayat 19-20. Yosef bilang ngomong gini waktu itu. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is not being done, the saving of many lives. Wow, man. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, tetapi apa? Oke. Halo? Udah Pastor, udah balik lagi. Ya. Oke ya. Tadi sempat freeze. Oke. Ya bilang, justru apa yang kamu lakukan itu Tuhan pakai, maaf, yang mereka lakukan apa? Baik apa enggak? Enggak. Justru hal yang tidak baik bisa Tuhan ubahkan untuk mempersiapkan, dikatakan apa? Saving many life. Karena banyak akan diselamatkan oleh Yosef. Kalau enggak, bukan hanya Israel, Mesir juga hancur. Gitu. Kalau enggak Yosef dikirim ke Mesir dan jadi yang Tuhan izinkan. Jadi semua yang tidak baik dalam hidup kita itu bisa Tuhan ubahkan menjadi hal yang baik. Dengan apa? Dengan respon tadi kita. Perseverance, trustworthy, didn't abuse his power. Dia punya kuasa sangat. Dia bisa apapun. Ya, saya nggak tulis di sini, tapi waktu dia menjerit, nangis, pelukan nama saudara-saudaranya, wah senangnya semua orang Mesir lihat kaget. Ternyata dia orang Ibrani loh, orang Yahudi, tapi wah hebat, bisa mengatur Mesir sedemikian hebatnya. Nggak ada hikmat seperti dia. Akhirnya ini, dan dia katakan Tuhan melakukannya semua untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, aku mau kutip satu quote dari Tim Keller. Katakan gini, faith gives you a concept of the dignity and worth of all work, even simple work, without which work could bore you. Artinya tuh iman itu memberi konsep yang dahsyat dalam setiap pekerjaan kita, bahkan pekerjaan yang simple. Tetapi tanpa itu, pekerjaan yang simple pun membuat kita bosan. It's true, ya. Kalau kita nggak taruh hati kita, iman kita, satu kali kita end up dengan gue bosen nih, kerjanya ngapain? Hanya ini dong, hanya gitu aja kamu bosen, karena kita nggak taruh faith di situ. Orang mencari pekerjaan itu, kita udah dapat pekerjaan, malah kita bosen, bahkan masuk keluar. Oh di sini banyak sekali, ya. Kerja setahun keluar, 6 bulan keluar. Kenapa? Ya kerja nggak kerja, tinggal angkat telepon ke pemerintah supply, enak. Jadi ada orang-orang yang beberapa yang saya tahu take for granted untuk hal itu. Sangat disayangkan. Dan itu akan membentuk mentalitas kita. Ya. Satu kali Australia, ya nggak ada negara yang sukses semua. Ya Australia satu kali masuk landa namanya krisis pasti. Sebenarnya saat ini sudah masuk krisis karena billion semuanya dipakai untuk vaksin, pakai dana. Bayangkan orang tadi saya katakan waktu sharing di sini orang swab bayar. Kalau di sini kita dibayar $450. Ini sama dengan Indonesia 4.500.000 rupiah. Kita dibayar, bayangkan swabnya udah gratis plus dibayar.
itu emis. Kita di Indonesia saya tahu 600.000, 700.000 harus swab bayar. Ya, kita ini dibayar. Kalau pas dikata positif, berarti 14 hari nggak kerja, kurang lebih kalau nggak salah 1.100 sampai 1.200 dibayar. Wah, plus obat-obatan gratis, semuanya di swab per 2 hari atau per 3 hari di swab terus, nggak bayar. Waduh, bilang Tuhan, ya bersyukur di Australia, ya nggak banyak gitu. Tapi banyak orang yang take for granted juga banyak. Ya. Tapi bukan mental seperti itu yang Tuhan inginkan. Nah makanya kita yang percaya Tuhan kita harus tahu. Sekarang conclusion-nya. Aku mau ngambil dari Matius 5 ayat 13, 14. Kan gini. You are the salt of the earth. Kamu adalah garam dunia. Garam itu bisa terasa ketika ada dicampur. Kalau garam nggak dicampur ya pasti asin. Rasanya asin. Makanya berapa kali saya sering bilang kenapa gereja suka bertengkar. Karena garam ketemu garam. Jadi garam darah tinggi. Kalau garam ketemu garam. Tapi coba kalau garam ketemu di kantor yang nggak ada garam. Bisa nggak garam itu menjadi rasa? Hilang nggak? Hilang. Garamnya bentuknya hilang. Tapi rasanya ada. Ada manis-manis. Enak kan? Kalau makanan apapun yang disiapin hebat, kalau kurang garam rasanya tetap aja kurang. Tapi walaupun makan sinigang nahipon, ya mungkin ada garamnya dikit, wah itu enak banget. Gitu. Ya. Atau adobo pasti ada garamnya. Rasanya seperti beda. Nah, kita ini harus beda. Kita harus menjadi garam. Dan dikatakan ayat 14, kamu adalah terang dunia. Bukan terang lampu, terang ruangan, terang ini kantor, tapi terang dunia. Dunia kita di mana? Di marketplace. 40 jam kita ada di marketplace. Sisanya di gereja cuma berapa? 2 jam. Itu pun kalau nggak ngantuk-ngantuk. Itu pun kalau kita serius. Itu pun kalau nggak ada undangan, makan, apa segala macam. Tapi Tuhan mau kita terang dunia. Di mana terang itu memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Ya, dan Yesus itu sangat care di marketplace. Kenapa? Karena Yesus mau kita menjadi garam dan terang dunia di marketplace. Dan itu penting. Karena Tuhan yang sudah menciptakan dan Tuhan mau meridim itu. Tuhan sudah meridim dengan darahnya. Dan Tuhan mengutus kita di tengah kegelapan. Ingat waktu kita dipulihkan, kita disegarkan, Tuhan kembalikan lagi kita. Doanya Tuhan Yesus gitu. Tuhan jangan angkat mereka dari dunia ini, tetapi jadikan mereka berkat di dunia ini. Jadi kalau kita masih dipercayakan hidup dalam dunia ini, jadilah berkat. Kemuliaan Tuhan turun. Ya, dan murid-murid Tuhan itu seperti itu. Ya, mau bersaksi, ya mau menderita, ya mau menghasilkan buah dan terus memultiplikasi apa yang Tuhan berikan, dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya percaya hari-hari ini kita bicara tentang integritas, kita bicara tentang gimana firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau Yosef bisa diberkati, ya, dan banyak memberkati banyak orang. Kita mungkin, wah nggak usah muluk-muluk seperti Yosef, wah hebat gitu, enggak. Dari hal yang simpel, kita setia, ya, kita benar komitmen dengan Tuhan. Saya percaya itu akan membuat kita bisa melihat, wow, Tuhan benar ya. Ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan aku nggak bisa. Ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita nggak bisa. Dan BCP Manila yang luar biasa yang diberkati. Jadilah garam dan jadilah terang dimanapun, khususnya di marketplace. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Saya serahkan ke Pastor. Kita dalam doa, Pastor. Ya, kita berdoa ya. Bapa, Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kalau kami bicara tentang integritas dalam pekerjaan, Engkau Allah yang menciptakan pekerjaan. Dan ketika Engkau menciptakan pekerjaan, Engkau mengequip Tuhan, udah insert dalam hidup kami untuk melakukan, mengerjakan, memperoleh Tuhan, dan mendominian Tuhan, menguasai dengan kuasa daripada Tuhan. Bapa, jadikan kami garam dan terang di tengah kegelapan di pekerjaan kami.
Justru pekerjaan kami diberkati karena ada kami yang terus bersyafaat berdoa. Pakai kami Tuhan, memancarkan kasih-Mu, sehingga banyak orang bisa melihat, yes, aku lihat Kristus hidup dalam hidupmu, dan aku mau ikut Engkau. Biarlah Tuhan kami menjadi saksi dan terang surat yang terbuka di marketplace. Terpujilah nama-Mu, segala pujian dan hormat hanya bagi nama Yesus. Kami serahkan segala sesuatu di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin.